Kalau kita beriman kepada Yesus, kita harus melakukan dalam kehidupan ini. Bukan berarti iman saja kita cukup lalu kita akan selamat. Bahwa keselamatan itu tidak hanya merasa bahwa itu hanya anugerah Tuhan dan kita tidak perlu melakukannya. Bukan karena perbuatan kita. Saudara, ketika saudara mungkin tadinya orang berdosa, orang tidak benar, lalu saudara dibenarkan, dianggap benar. Ingat saudara, dianggap. Saya tekankan sekali lagi, dianggap. Berarti saudara sudah benar belum? Orang yang dianggap benar berarti dia belum benar. Dan orang yang belum benar ketika dia dianggap benar, dia harus menunjukkan bahwa dia akan menjadi benar. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ketika saudara beriman kepada Yesus, saudara yang tidak benar, yang hidup dalam dosa, lalu dibenarkan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara, sering banyak orang percaya merasa dia beriman, tetapi bagaimana dengan perilakunya? Kalau kita menyadari bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, sering orang membenturkan bahwa ketika kita beriman, maka cukuplah dengan kita beriman. Lalu perilaku kita semaunya sendiri, perkataan kita semaunya sendiri. Padahal kalau kita mengerti dengan betul apa sih definisi dari iman? Iman di mana orang yang beriman dia menaruh kepercayaan kepada objek yang dia yakini. Dalam hal ini ketika kita beriman berarti kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan seharusnya dalam kehidupannya dia meniru, dia meneladani, dia melakukan sama seperti yang dia yakini, yang dia imani. Saudara, tidak sedikit orang justru ketika dia beriman, apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Inilah yang harus kita pahami saudara. Begitu banyak orang percaya pada saat ini. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ini yang harus kita rubah. Ketika kita beriman, kita tidak lagi melakukan kehendak kita. Tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita beriman, justru kita memperkatakan apa yang Tuhan ingin kita perkatakan. Bukan apa yang saudara ingin katakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara boleh mengaku beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika perbuatan saudara tidak pernah menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saudara sedang menipu banyak orang, menipu diri sendiri, menipu Tuhan. Mulut kita boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi semua akan terlihat dari perbuatan saudara. Semua akan terlihat dari perilaku kita. Kalau kita beriman kepada Yesus, kita harus melakukan dalam kehidupan ini. Bukan berarti iman saja kita cukup lalu kita akan selamat. Bahwa keselamatan itu tidak hanya merasa bahwa itu hanya anugerah Tuhan dan kita tidak perlu melakukannya. Bukan karena perbuatan kita. Saudara, ketika saudara mungkin tadinya orang berdosa, orang tidak benar, lalu saudara dibenarkan, dianggap benar. Ingat saudara, dianggap. Saya tekankan sekali lagi, dianggap. Berarti saudara sudah benar belum? Orang yang dianggap benar berarti dia belum benar. Dan orang yang belum benar ketika dia dianggap benar, dia harus menunjukkan bahwa dia akan menjadi benar. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ketika saudara beriman kepada Yesus, saudara yang tidak benar, yang hidup dalam dosa, lalu dibenarkan. Ingat, berarti belum benar. Saudara dibenarkan, saudara mendapatkan privilege, mendapatkan kesempatan untuk mengerti bagaimana kehendak Tuhan, kehendak Bapa, supaya saudara bisa menunjukkan imanmu dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini.
Sehingga pada akhirnya, finalnya, saudara yang tadinya tidak benar menerima kasih karunia Tuhan, saudara dibenarkan. Ingat, saudara dibenarkan berarti saudara belum benar. Saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara mengerti kehendak Bapa di surga karena saudara dibenarkan. Saudara mengerti hati dan perasaan Tuhan karena saudara dibenarkan. Padahal saudara belum benar. Ketika saudara mengerti kehendak Tuhan, ketika saudara mengerti hati dan perasaan Tuhan, ketika saudara mengerti jalan-jalannya Tuhan, saudara harus mengerjakan semuanya itu dalam kehidupan saudara. Sehingga akhirnya saudara menjadi benar-benar benar. Bukan lagi hanya dianggap benar, tetapi saudara terbukti menjadi benar-benar benar. Saudara, mari. Dalam kehidupan kita harus menunjukkan iman kita bukan hanya dari mulut. Bukan hanya tercatat di KTP kita. Bukan hanya tertulis di dalam tulisan kita, note kita. Tetapi semua harus tertulis di dalam loh hatimu. Semua harus terlihat dari perilaku kita. Apa yang kita perbuat. Apa yang kita perkatakan. Apa yang kita ucapkan. Semua harus menunjukkan seperti apa iman kita. Kalau saudara beriman kepada Yesus, tetapi saudara tidak pernah bertindak atau berbuat seperti Yesus, berarti tanda tanya, benarkah saudara beriman kepada Yesus? Karena kalau orang yang beriman kepada Yesus, dia percaya kepada yang dia yakini, hidup dia harus meneladani yang dia yakini. Hidup dia harus bagaimana bisa menyerupai yang dia yakini. Kalau kita melihat di zaman now saat ini, anak-anak ABG, anak-anak muda, ketika dia meyakini suatu tokoh, hidupnya mengikuti apa yang dia yakini tersebut. Gayanya, mungkin cara berpakaiannya, cara berbicaranya, dia yakini. Dia bisa meniru sedemikian rupa. Sehingga itu akan menjadi karakternya dia. Sehingga tanpa dia sadari, ketika dia berbicara, ketika dia berpikir, ketika dia berkata-kata, itu semua menggambarkan seperti apa yang dia yakini. Kalau saudara mungkin meyakini atau menyukai, mengidolakan tokoh-tokoh zaman dulu. Ketika seseorang mengidolakan, dia pasti akan melakukan seperti idolanya tersebut. Gaya bicaranya, gaya melihatnya, gaya berkata-katanya yang begitu anggun, perilakunya, tindak tanduknya, kewibawaannya. Dia berusaha untuk meniru dan mencontoh tokoh yang dia yakini, yang dia hormati, yang dia idolakan. Saudara, kalau kita meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita lebih daripada orang-orang yang mengidolakan tokoh-tokoh di dunia ini. Kalau kita meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya kepada Dia, seharusnya apa yang kita pikirkan sama seperti yang Yesus lakukan. Apa yang kita lihat sama seperti bagaimana cara Yesus memandang banyak orang. Apa yang kita perkatakan seharusnya sama seperti ketika Yesus berkata-kata kepada orang lain. Bagaimana wibawa dia berkata-kata, bagaimana cara dia berkata-kata, bagaimana konten dan isi dari perkataannya itu, kebijaksanaannya yang bagaimana dia ucapkan, seharusnya kita meniru. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus perbuat ketika dia menghadapi masalah, ketika dia melakukan perjalanan, ketika dia mungkin diadili, ketika banyak orang-orang Farisi tidak suka sama dia dan berusaha mencari kesalahan dia. Seharusnya kita mencontoh cara Yesus hidup, bukan kita mengumbar cara kita hidup. Mari saudara, di dalam kehidupan ini kita harus menunjukkan iman kita. Tidak ada pilihan lain lagi. Kalau saudara tidak menunjukkan dalam perilaku saudara seperti yang saudara yakini, berarti tanda tanya, benarkah saudara sudah meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan terus berjuang, dia akan terus berusaha, dia akan dengan tekun, dengan ulet, bagaimana setiap langkah hidup dia, setiap detik-detik kehidupan dia, setiap desahan nafas dia, selalu menggambarkan, selalu berusaha, selalu berupaya menjadi serupa seperti Kristus. Kita kebanyakan justru berusaha dan berupaya menjadi serupa seperti dunia ini. Saudara, tidak ada pilihan. Saudara mau menjadi serupa seperti dunia ini,
atau saudara menjadi serupa seperti Kristus? Kalau saudara mau menjadi serupa seperti dunia ini, tempatnya sudah pasti di api yang kekal, di neraka selama-lamanya. Tapi kalau saudara berjuang dengan tekun seperti saudara yakini, saudara mau menjadi serupa seperti Kristus, maka Tuhan sudah menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kita tempati nanti, berkumpul bersama junjungan kita, Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, yang saudara yakini, yang saudara imani, yang saudara teladani, setiap tutur katanya, perbuatannya, bahkan karakternya dapat hidup dalam diri saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.